disabilitas, tunarungu wicara. Ada terapis wicara solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Setelah kita mengenal fisioterapis dan okupasi terapis di video 39A dan video 39B, di video 39C ini kita akan mengenal terapis wicara. Terapis wicara adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan terapi wicara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terapi wicara adalah bentuk pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang bahasa, wicara, suara, irama, kelancaran atau komunikasi, dan menelan yang ditujukan kepada individu, keluarga, dan atau kelompok untuk meningkatkan upaya kesehatan yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau kelainan anatomis, fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Surat tanda registrasi terapis wicara disingkat STRTW adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada terapis wicara yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat izin praktek terapis wicara disingkat SIPTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek pelayanan terapis wicara secara mandiri. Surat izin kerja terapis wicara yang selanjutnya disebut SIKTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan terapis wicara di fasilitas pelayanan kesehatan. Standar profesi terapis wicara adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh terapis wicara untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan praktek terapi wicara secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi. Kualifikasi terapi wicara. Dalam menjalankan pekerjaan dan praktiknya, terapi wicara minimal berijazah diploma 3 terapis wicara. Pekerjaan dan praktek terapis wicara dapat dilakukan secara mandiri dan atau di fasilitas pelayanan kesehatan. Terapis wicara yang melakukan praktek pelayanan terapi wicara secara mandiri wajib memiliki SIPTW. Terapis wicara yang melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTW. Terapis wicara hanya dapat melakukan pekerjaan dan atau praktik paling banyak di 2 tempat kerja atau praktik. Pelaksanaan pelayanan terapi wicara. Terapis wicara yang memberikan pelayanan terapi wicara secara mandiri harus mempunyai sarana dan peralatan sesuai dengan kebutuhan minimal pelayanan terapi wicara mandiri. Perawatan terapi wicara meliputi dalam melaksanakan prakteknya, terapi wicara dapat menerima pasien secara langsung atau berdasarkan rujukan dari tenaga medis dan atau ahli terkait lainnya. Kewenangan untuk menerima pasien klien secara langsung hanya dapat dilakukan untuk pelayanan terapi wicara yang meliputi upaya pelayanan promotif dan preventif. Kewenangan untuk menerima pasien atau klien rujukan dari tenaga medis dan atau ahli terkait lainnya meliputi upaya kuratif dan rehabilitatif. Dalam memberikan pelayanan terapi wicara, terapis wicara memiliki kewenangan yang meliputi A. Melaksanakan pelayanan terapi wicara bidang bahasa dan bicara serta menelan secara penuh untuk menegakkan diagnosis
gangguan bahasa dan bicara atau artikulasi, suara, irama, dan kelancaran, serta menelan melalui kajian perolehan data dan pengolahan data. B. Melaksanakan pelayanan terapi bicara bidang bahasa dan bicara serta menelan secara penuh. Langkah-langkah terapeutik, pengembangan program bahasa dan bicara serta menelan. C. Menyusun dokumentasi gangguan bahasa dan bicara serta menelan yang berkualitas. D. Memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan terapi bicara. E. Melakukan fungsi manajemen terapi bicara. F. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan ahli lain yang terkait. G. Memberikan informasi, pendidikan, dan atau pelatihan tentang gangguan bahasa, bicara, dan menelan, serta hal lain yang terkait. Dan H. Melakukan penelitian dan pengembangan bidang bahasa, bicara, dan menelan, serta hal yang terkait. Dalam melaksanakan pelayanan terapi bicara, terapis bicara wajib melakukan pencatatan. Pencatatan wajib disimpan selama 5 tahun. Format pencatatan sebagaimana tercantum dalam formulir 5 dan 6 yang terlampir dalam Permenkes RI nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik terapis bicara. Halaman 14 sampai dengan 25. Di sana ada 52 jenis peralatan yang perlu dimiliki oleh terapis bicara dalam memberikan pelayanan terapi bicara, meliputi stetoskop, spirometer, kaca laring, kemudian tone spatel kayu maupun stainless steel, tensimeter, token test untuk dewasa, fasciometer atau jangka corong, flashcard atau kartu gambar, kartu kategori, lampu senter kecil, gambar anatomi fisiologi dari proses mendengar, gambar anatomi fisiologi proses bicara, gambar anatomi fisiologi proses menelan, gambar atau model tubuh manusia, sound recorder atau perekam suara, model konsep bentuk, model konsep warna, model konsep ukuran, cermin baik portable maupun standing dan 3 pintu, vibrator, sikat gigi elektrik, peralatan oral motor, whiteboard, papan flanel, formboard, alat transportasi, formboard untuk orang, formboard untuk binatang, formboard untuk buah-buahan, formboard untuk tumbuh-tumbuhan, formboard untuk benda alami. Kemudian pinboard dengan diameter 2 cm, 18 lubang dan 6 warna. Kemudian balik ukur terpendek itu 1 cm dan terpanjang 40 cm. Kemudian alat stimulasi auditori, harmonika, gitar, peluit, genderang, bel, piano. Alat stimulasi visual, alat stimulasi taktil atau kinestetik, feeding air yaitu cangkir, gelas, garpu, pisau potong, gergaji, baik biasa maupun khusus. Kemudian stopwatch, timer, counter, multimedia terapi, antara lain kamera digital atau computer kits, LCD dan komputer. Meja kursi terapi individu dewasa, tempat tidur pasien atau klien, meja kursi terapi individu anak, matras, oksigen portable, lemari kayu, besi atau loker, garpu tala, otoskop, diagnostik set, kemudian alat bantu, terapi visual koran, buku gambar, majalah, ensiklopedi, kamus bergambar untuk anak dan dewasa, kartu-kartu, buku bacaan anak dan dewasa, alat bantu, terapi auditorium, suction, dan speech trainer. Terapis bicara yang memiliki SIKTW dapat melakukan pelayanan terapi bicara di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas, klinik,
rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Terapis bicara yang memiliki SIP-TW dapat melakukan praktek pelayanan terapis bicara secara mandiri. Sobat sehat, demikianlah pengenalan kita tentang terapis bicara sebagai tenaga kesehatan ketiga dari kelompok nakes keterapian fisik yang mulai ada di FKTP. Gitu dulu ya, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.